Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan memulai bimbel yang pertama di pertemuan satu ini adalah bimbel SJT atau Situational Judgment Test yang pertama. Di hari ini Senin 16 Oktober 2023 dengan pemateri saya sendiri Pak Tajudin. Bapak Ibu sudah kita share di grup oleh admin. Hari ini adalah pertemuan yang pertama. Kemudian besok juga rencana akan kita adakan tryout. Silahkan diikuti Bapak Ibu. Jadi pertemuan kita ini dimulai hari ini Senin 16 Oktober 2023 sampai nanti yang terakhir itu di bulan November tanggal 6 dan 7. Untuk pertemuannya Zoom ini adalah selama 10 kali. Kemudian tryout di awal dan di akhir. Sini ada nomor, di sini adalah nomor saya sendiri. Bagian atas ini dan ini adalah nomor admin yang membagikan info di bimbel, di kelas bimbel. Jadi saya jelaskan dulu poster yang sudah ada di layar ini yang sudah kami bagikan. Poster ini fasilitas yang kami berikan ini yaitu yang pertama kelas jam 10 kali. Ini adalah kegiatan utama kita. Kemudian grup WA Bimbel ini juga Bapak Ibu sudah bergabung di grup. Di sana akan diberikan nanti informasi mengenai Zoom, pembagian materi, berdiskusi dan lain sebagainya. Kemudian tryout berbasis CAT ini besok bisa dimulai besok. Padahal sebelumnya minggu yang lalu sebenarnya sudah diadakan juga yang umum. Dan untuk bimbel yang sudah pernah tryout mau ulang lagi silahkan. Ini tryout awal. Kemudian nanti kita akan bagikan e-book soal dan pembahasan di grup. Setiap selesai kegiatan kita bagikan. Dan materi-materi lainnya yang menunjang untuk persiapan P3K. Kemudian disiapkan juga rekaman video pembelajaran. Makanya tadi di awal saya sudah memberikan ini, merekod kegiatan. Kemudian pertemuan 3 kali sepekan, yaitu Senin, Rabu, dan Jumat. Di mana akan ada mentor, 3 orang yang akan menyampaikan materi, saya setiap hari Senin, kemudian Ibu Indah Waiti setiap Rabu malam, dan Ibu Rizky Sabrina setiap Jumat malam. Ini jadi seminggu hanya 3 kali. Supaya tidak terlalu padat, jadi kita imbangi, ada 1 hari istirahat. Dan yang kedua, karena juga kami di bulan ini juga mengadakan bimbel untuk PPG, UP-PPG di hari yang selain yang 3 ini. Sehingga kita bagi waktunya, saya bergantian. Nah, malam besok pun saya juga mengisi di kelas PPG. Kemudian pendampingan fasilitator. Nah ini, fasilitator ini pemateri maksudnya yang akan mendampingi Bapak Ibu dalam kelas Zoom ini. Kemudian materi yang kita bahas yaitu situational judgment test. Ini berupa tes situasi kerja. Ini untuk kategori khusus. Namun di bimbel ini kita terbuka, ada yang khusus, ada juga yang teknis dan sebagainya, bisa diikuti semuanya. Karena SJT ini juga hampir mirip dengan pedagogik setelah saya teliti. Kemudian manajerial ini, bagaimana kita memimpin suatu organisasi. Sosial kultural ini berkaitan dengan masyarakat atau kebudayaan. Kompetensi teknis ini berkaitan dengan mata pelajaran yang kita ampu. Seperti guru SD itu ada beberapa mapel. Tapi kompetensi teknis ini dikhususkan kepada yang umum. Nah, sedangkan yang khusus nampaknya tidak ada. Tapi tidak ada salahnya belajar tentang ini. Prestasi sudah ada di sini. Kemudian jadwal pendaftaran sudah 2 minggu kita berikan waktu, kemudian hari ini pelaksanaan. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini sekedar perkenalan saja. Nama saya M. Tajudinur SPD.
Sekarang saya bertugas sebagai PNS di Kota Samarinda, yang dulu sebelumnya saya juga pernah bekerja di Kutai Kartanegara, kemudian guru sertifikasi tahun 2022 tahun yang lalu, kemudian saya juga masih mengikuti kegiatan guru penggerak di Angkatan 9. Saya juga pendiri dari Bimbel Inspirasi Galeri dan pengajar Bimbel PPG dan P3K untuk beberapa angkatan. Untuk PPG sudah 7 angkatan, Pretest dan 3 angkatan UP. Kemudian P3K di angkatan yang kedua. Alhamdulillah kurang lebih 1 tahun kami mengadakan bimbel ini mulai akhir 2022 sampai sekarang setiap bulan berjalan. Ini pengajar bimbel yang akan membersamai Bapak Ibu nanti. Selain saya ada juga Ibu Rizky Saprina, ada juga Ibu Indah Wayuti. Insyaallah mereka akan membagikan materi kepada Bapak Ibu semuanya untuk persiapan P3K. Sebelum kita mulai kelas ini ada beberapa kesempatan yang kita sepakati di awal. Yang pertama adalah Bapak Ibu diminta untuk mematikan mikrofonnya sehingga tidak ada suara-suara yang ini berisik dan lain sebagainya, dan menghidupkan ketika nanti diminta berpendapat atau menjawab pertanyaan. Kemudian Bapak Ibu juga diminta bagi yang bisa memungkinkan itu dihidupkan kameranya supaya bisa terlihat interaktif kita ini. Kemudian ketika ada sesuatu yang disampaikan itu silahkan angkat tangan, raise hand. Jadi tidak langsung komentar, raise hand dulu, nanti kita akan persilahkan. Kemudian nanti Bapak Ibu ada kolom fitur chat ini, silahkan dimanfaatkan untuk menjawab pertanyaan. Nanti saya berikan soal, silahkan nanti pilihannya tuliskan gitu ya. Kemudian Bapak Ibu di sini ini maksudnya adalah berpikiran yang tenang, santai gitu Bapak Ibu. Nah, dan ini juga maksudnya berkomentar yang baik dan sopan. Ini yang kita harapkan Bapak Ibu di sini. Eh, Tidak berkomentar yang negatif gitu Bapak Ibu ya. Bagaimana Bapak Ibu semua? Setuju dengan kesepakatan ini? Setuju. Setuju ya, Bapak Ibu semuanya? Ya, setuju, Pak. Ya, kalau Ya, setuju Pak. kita akan melanjutkan belajar kita pada malam hari ini. Ini tips lulus P3K Bapak Ibu. Ini tips dari saya pribadi. Yang pertama itu adalah berdoa Bapak Ibu. Ini penting. Berdoa. Jadi kita setiap usaha kita itu tidak lepas dari namanya bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita ini hanya berusaha tapi hasilnya itu adalah semua Tuhan yang memberi kepada kita. Kemudian persiapkan diri dengan mempelajari materi. Nah, ini Bapak Ibu, persiapkan diri, jangan hanya mempersiapkan persyaratannya saja sudah lengkap, tapi tidak mempersiapkan diri dengan belajar itu juga kurang nanti hasilnya. Kemudian ikut kelompok belajar atau bimbingan belajar. Ini Bapak Ibu. Ini sudah Bapak Ibu lakukan. Alhamdulillah pada malam hari ini Bapak Ibu ikut bimbingan belajar atau kelompok belajar. Dari sini nanti juga bisa mendapatkan informasi melalui grup, gitu, Bapak Ibu ya. Kemudian juga mendapatkan bimbingan, mendapatkan materi-materi atau e-book yang menunjang. Jadi sekali saja mendaftar, grup kita aktif sampai tes nanti Bapak Ibu. Kemudian perbanyak literasi lewat e-book atau buku. Maksudnya literasi ini membaca. Perbanyak membaca, kita bagikan e-book atau buku, silahkan nanti dibaca atau di print, dicetak, itu bagus. Nanti soal-soalnya tuh dibaca baru tandain jawabannya. Itu akan bagus sekali melatih kita. Kemudian berlatih simulasi soal atau tryout. Nah, ini juga menguji kemampuan kita, menguji bagaimana kita manajemen waktu yang selama 120 menit itu kita gunakan untuk menjawab soal. Ada beberapa soal, 90 soal teknis atau SJT, kemudian manajerial 25 soal,
sosial kultural juga 20 soal. Ini kita persiapkan ya, soalnya paling tidak satu soal itu 1 menit, ya kan, Bapak Ibu. Soalnya lebih dari 100 tuh. Kita harus bagaimana melatih kita supaya menjawab soal lebih cepat lagi. Itu adalah tips lulus P3K. Saya lanjutkan. Ini sudah kita masuk ke materi, Bapak Ibu. Karena materi malam ini adalah SJT, Situational Judgment Test, saya paparkan dulu apa sih itu SJT. Nah, seleksi P3K Guru 2003 sedikit berbeda dari setahun sebelumnya. Tahun ini, seleksi P3K Guru akan menyertakan ujian khusus yang disebut Situational Judgment Test bagi pelamar prioritas. Prioritas ini adalah khusus, kategori khusus. Jadi, di tahun sebelumnya itu ada namanya observasi. Observasi dari kepala sekolah, dari guru senior. Nah, itu kan orang yang mengobservasi kita, yang menilai kita. Tapi di tahun ini itu sudah nggak ada lagi. Jadi tahun ini kita sendirilah yang nanti mengerjakan soal ini dengan di depan komputer dengan sistem CAT. Sementara itu, pelamar prioritas akan menjalankan situational judgment test sebagai pengganti tes observasi yang pernah dilakukan pada seleksi P3 Guru tahun sebelumnya. Tes ini akan menggunakan sistem komputer assisted test, tapi bukan untuk menguji pengetahuan, melainkan lebih fokus membahas mengenai proses pembelajaran. Nah, ini kita akan rincikan nanti di slide berikutnya. Kemudian SJT ini adalah penilaian situasi kerja merupakan tes yang dirancang untuk menilai kemampuan peserta dalam menghadapi situasi tertentu dalam dunia kerja, terutama di sekolah. Tes ini akan berisi soal menggunakan model studi kasus. Jadi, soal akan menggambarkan situasi kerja tertentu yang mungkin akan dihadapi oleh seorang guru saat bertugas di sekolah. Peserta kemudian harus menjawab soal dengan menentukan sikap atau memutuskan apa yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan situasi tersebut. Jawaban tersebut akan menentukan apakah peserta memang memiliki kompetensi guru yang dibutuhkan atau tidak. Lanjutkan lagi. Indikatornya dari SJT ini adalah yang pertama, ini perlu Bapak Ibu ketahui, sehingga nanti tahu tujuan kenapa sih soal ini diberikan. Yang pertama, mengukur kemampuan manajemen kelas. Nah, ini Bapak Ibu. Bagaimana nanti Bapak Ibu menghadapi situasi di kelas. Ini manajemen kelas ini meliputi menghadapi murid yang beragam gitu ya, dengan sikap yang beragam. Di sini penjelasannya, salah satu aspek terpenting dalam pekerjaan seorang guru adalah kemampuan manajemen kelas yang efektif. Dalam SJT, calon guru dihadapkan pada situasi yang memerlukan pengelolaan kelas yang baik. Mereka harus memilih respon yang paling tepat untuk mengatasi situasi seperti siswa yang mengganggu, siswa yang tertinggal dalam pembelajaran, atau konflik antar siswa. SJT membantu mengidentifikasi calon guru yang memiliki keterampilan dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan disiplin yang baik. Itu yang pertama. 2, pengukuran etika profesional. Di sini maksudnya mencakup situasi di mana calon guru dihadapkan pada pertimbangan etika, tindakan plagiat dalam menyusun materi pelajaran atau konflik kepentingan. Melalui tes ini, pihak seleksi dapat menilai apakah calon guru memiliki pemahaman yang baik tentang etika dalam profesi. Nah, ini Bapak Ibu, bagaimana etika kita menghadapi atasan dengan sesama guru pada murid juga perlu dalam tes ini. Selanjutnya, yang ketiga itu menilai kemampuan berkomunikasi. Ini guru harus juga mempunyai kemampuan komunikasi baik itu kepada siswa, orang tua, rekan guru, masyarakat, dan sebagainya. Ini penting. Kemudian resolusi konflik, ini adalah bagian dari lingkungan sekolah. Guru sering dihadapkan pada tugas untuk meredakan konflik di antara siswa atau bahkan antara siswa dan orang tua. Nah, ini ketika ada anak yang berkelahi misalnya, bagaimana sikap guru menjadi penengah di antara mereka. Kemudian yang kelima, memilih guru terbaik untuk PPK. Maksudnya dari tes SJT ini akan ketahuan bagaimana guru yang terbaik, sehingga nanti guru yang terbaik inilah yang akan diprioritaskan untuk menjadi ASN P3K di sini. Jadi Bapak Ibu guru harus apa? Memiliki kemampuan yang baik.
baik itu pengetahuan, akademis, dan kompetensi-kompetensi yang menunjang lainnya. Itulah Bapak Ibu sekedar pengantar tentang SJT ini. Di slide berikutnya kita akan berlatih soal Bapak Ibu. Kita akan coba berlatih soal. Silahkan nanti Bapak Ibu tuliskan komentar di kolom chat. Atau juga mau nanti menyampaikan bisa juga raise hand. Sudah siap Bapak Ibu untuk berlatih soal? Siap. Oh, Siap, Pak. iya, Pak. Ya, Masih Pak. menyimak semua ya? Siap. Siap, Siap, Pak. Pak. Siap, Pak. Nah, Siap. seandainya nanti Ya, Pak. ingin menjawab secara langsung itu syaratnya harus menghidupkan kamera. Kalau tidak menghidupkan kamera, berarti cukup dituliskan di kolom chat, Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang buka kamera silahkan nanti berkomentar. Kita akan mulai Bapak Ibu. Ini soal-soal latihan. Nih, soal pertama. Adanya perubahan rute jalan menuju sekolah menjadikan waktu tempuh menjadi sekitar 2 jam dari yang semula hanya 1 jam. Di sisi lain, kondisi kehidupan Anda masih diwarnai dengan keterbatasan. Sebagai guru yang akan Anda lakukan adalah A. Meminta pimpinan memadatkan jadwal mengajar menjadi 2 kali seminggu agar efektif dan efisien. B. Meminta guru lain menjadi rekan mengajar secara kolaboratif pada pembelajaran yang sama. C. Tetap menjalani semua tugas sebagai guru di sekolah dengan senang dan berangkat lebih awal dari biasanya. D. Meminta jam mengajar yang lebih sedikit untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang diampu. Atau E. Tetap menjalankan semua pekerjaan sebagai guru dan berterus terang menyampaikan keluhan ke pimpinan. Oke, C, Pak. silahkan D. kolom chat tuliskan Bapak Ibu jawabannya. Nah, ini kita latihan ya, Bapak Ibu JT. Ada Koko B, Wah C, Rita Andriani C, Desi Wahyuniarsi C, Bu Astuti C, Bu Iklima C, Bu Mia C, Pak Muhammad Khazik C, Bu Rima C, Muhammad Nasruddin C, Widi Nur Aini C, Ayhandayani C, mana tadi ya? Mela Sari C, Bu Endah C, banyak nih. Hampir rata-rata menjawab C. Pak Padli juga C. Oke. Silahkan Bapak Ibu yang ingin menanggapi. Raise hand. Jawaban ini. Ada yang ingin memberikan tanggapan? Silahkan. Kenapa menjawab C? Ya, sudah ada yang raise hand ya. Jadi kita sepakat ketika ingin berkomentar, silahkan raise hand terlebih dahulu. Ya, Ibu Yayan silahkan. Iya, Pak. Ya, Nama saya Bindu Julia. Saya menjawab C. Karena di sini adanya perubahan rute jalan menuju sekolah menjadikan waktu tempuh menjadi sekitar 2 jam dari yang semula hanya 1 jam. Di sisi lain, kondisi kehidupan Anda masih diwarnai dengan keterbatasan. Sebagai guru yang Anda akan lakukan adalah C. Tetap menjalani semua tugas sebagai guru di sekolah dengan senang dan berangkat lebih awal dari biasanya. Supaya kita tidak terlambat, Pak, ke sekolahnya. Makanya berangkatnya agak lebih awal. ini menunjukkan sikap guru yang bagaimana, Bu? Menurut Ibu? Kalau menurut saya ini sikap guru Yang patuh pada aturan, Bu ya.
Iya, yang patuh Ya. pada Nah, aturan. oke. Baik. Kita lihat jawabannya. Sudah ada kunci jawabannya di bawah. Ya, benar sekali yang menjawab C ya. Jadi di sini ada memang sebuah situasi di mana ada perubahan rute, misalnya jalannya mungkin ada perbaikan sehingga lebih lama ke sekolah itu. Nah, jadi bagaimana kita menghadapi situasi ini? Sebagai guru yang patuh pada aturan, kita tetap menjalani semua tugas sebagai di sekolah dengan senang dan berangkat lebih awal dari biasanya. Ini kita melaksanakan aturan sebagai guru, gitu ya. Sebagai ASN, sebagai guru yang patuh pada aturan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat dari yang A, memadatkan jadwal mengajar, ini kurang baik, Bapak Ibu ya. Yang B, meminta guru lain menjadi rekan mengajar. Nah, ini juga kita tidak ini dengan tugas kita ya, kurang bertanggung jawab. Kemudian yang D, meminta mengajar yang lebih sedikit. Ini juga kurang tepat. Kemudian yang E, menjalani semua pekerjaan sebagai guru, tetapi menyampaikan keluhan ke pimpinan. Nah, ini guru yang ini ya, keluhan ini sebenarnya harus kita kurangi. Karena ini tugas kita harus menjalaninya lebih dengan ikhlas. Nah, ini jawaban yang terbaik adalah yang C. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Salah satu cara membuat lingkungan belajar yang kondusif adalah membiarkan siswa berkreasi sesuai imajinasinya. Untuk membuat siswa senang dan semangat berkreasi, yang dilakukan guru adalah A. Menjadi fasilitator, mediator, motivator, dan yang mendukung pembelajaran siswa. B. Guru harus berani memberikan kesempatan kedua untuk siswa terus berkreasi dan tidak bersikap otoriter dalam pembelajaran. C. Memberikan apresiasi kepada siswa. D. Guru memberikan penilaian secara terbuka. E. Guru memberikan penilaian secara menyeluruh. Silahkan berikan jawabannya di kolom komentar. Ada jawaban? Ada banyak sekali, saya mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu. Karena ada 30-an peserta yang hadir malam hari ini. Ada yang menjawab A, ada yang menjawab C. Nah, ini saya lihat. Silahkan Bapak Ibu. Ada yang menjawab A, menjadi fasilitator, mediator, motivator, dan yang mendukung pembelajaran siswa, atau C, memberikan apresiasi. Silahkan Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan, raise hand, boleh. Kita beri kesempatan Bapak Ibu untuk juga aktif dalam kelas ini. Ada tanggapan Bapak Ibu? Membuat lingkungan belajar yang kondusif. Belum ada ya? Kalau belum ada, coba saya langsung bahas ya. Jadi, membuat lingkungan belajar yang kondusif, membiarkan siswa berkreasi sesuai imajinasinya. Apa yang harus dilakukan guru? Jawaban yang terbaik adalah yang A. Menjadi fasilitator, mediator, motivator, dan yang mendukung pembelajaran siswa. Ini adalah jawaban yang terbaik. Nah, jadi maksudnya di sini, fasilitator ini guru memfasilitasi belajar siswa. Gitu ya. Bukan hanya guru yang menjadi modal utama, tapi siswalah yang lebih aktif, berpihak pada murid ya. Sesuai dengan apa prakarsa Ki Hajar Dewantara yang saya pelajari saat pendidikan guru penggerak, itu guru lebih banyak muridnya yang aktif, gurunya sebagai fasilitatornya. Mediator juga penyampai media. Apa? Menyiapkan media pembelajaran, alat peraga. Kemudian motivator.
memberikan motivasi gitu ya, mendukung pembelajaran siswa. Nah, insya Allah siswa akan senang ketika mereka lebih banyak yang aktif, lebih banyak berkreasi. Ini insya Allah akan membuat siswa senang dan semangat. Kemudian jawaban yang C, ini tidak salah. Jawaban C memberikan apresiasi kepada siswa, ini juga tidak salah. Kalau Cuman kalau apresiasi sama dibandingkan siswa, dengan yang A, itu poinnya lebih banyak yang A. Misalnya A ini poinnya 5 mungkin ya. Nah, yang C ini mungkin poinnya 3 atau 4. Jadi dalam soal SJT ini, itu setiap soal itu ada memiliki poin dari 1 sampai 4. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi jawaban yang lain ini juga ada kemungkinan poinnya. Cuma yang paling tepat adalah yang A. Menjadi fasilitator, mediator, motivator gitu ya. Bahkan juga inspirator. Sesuai dengan pembelajaran abad 21. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini akan muncul di bawah. Nah, ini jawabannya A. Oke. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. berkembang teknologi begitu cepat, namun Perkembangan teknologi begitu cepat, namun manusia belum bisa mengimbangi perkembangan teknologi. Sebagai seorang guru yang harus dilakukan adalah merangka menyesuaikan kegiatan pembelajaran di kelas dengan perkembangan teknologi adalah nih, tidak bisa kita pungkiri bahwa perkembangan zaman begitu cepat dengan teknologi, dengan IT, dengan internet, ya, dengan perkembangan yang begitu cepat itu, mau tidak mau kita harus menyesuaikan. Gimana caranya? A. Melaksanakan pembelajaran di kelas dengan berbantuan teknologi. B. Membebaskan peserta didik menggunakan laptop di dalam kelas. C. Tidak menganjurkan peserta didik untuk membawa alat teknologi. D. Memberikan kebebasan siswa menggunakan HP saat belajar. E. Menyesuaikan teknologi dalam pembelajaran tertentu saja. Silahkan Bapak Ibu berikan komentarnya. Ya. Halo. Oke, ini sudah ada di kolom komentar. Ada jawaban yang C, ada B, ada A. Oke, ini sudah ada yang raise hand. Wah ya, ini silahkan Ibu. Iya, Bapak terima Ania. kasih Bapak. Ya, Izin silahkan. menjawab. Inggih, untuk nomor 3 saya menjawab yaitu A, yaitu untuk melaksanakan pembelajaran di kelas dengan berbantuan teknologi. Nah, seperti juga yang sudah saya pelajari di PPG, yaitu sesuai dengan dari yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro bahwa kita sebagai guru itu harus mengikuti perkembangan zaman, di mana sekarang pada pembelajaran abad 21 ini lebih menekankan kepada IT, jadi kita harus mengikuti perkembangan dari perkembangan teknologi sendiri. Nah, di dalam pembelajaran kita harus menyediakan pembelajaran yang lebih interaktif, yaitu dengan berbantuan teknologi. Namun, ini juga harus disesuaikan dengan kondisi sekolah yang tempat kita mengajar. Misal sekolah tersebut mumpuni untuk kita memanfaatkan teknologi, kita harus maksimalkan. Tetapi apabila sekolah tersebut mungkin misalnya di pelosok atau di Ibu, bisa dilanjutkan? terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Puah tadi menjawab A. Nah, jadi melaksanakan pembelajaran di kelas dengan berbantuan teknologi. Di mana juga, kata Ibu tadi, pembelajaran abad 21 ini menuntut kita untuk menggunakan teknologi. Betul, itu betul sekali Ibu ya. Kemudian juga yang disampaikan KHD, Ki Hajar Dewantara, bahwa kita juga mengikuti kodrat zaman gitu ya. Kodrat alam, kodrat zaman. Jadi menyesuaikan. Jadi dengan alasan tadi kita dapat lihat jawabannya. Ya, jawabannya A, benar sekali. Jadi, tapi dengan catatan teknologi ini, contohnya apa? Teknologi yang kita gunakan. Seperti apa media pembelajaran.
komputer, ya kan? Kemudian juga proyektor atau media interaktif lainnya. Nah, ini mungkin masuk yang teknologi tadi. Ini. Itu jawaban yang terbaik adalah yang A. Kemudian yang B, membebaskan peserta didik menggunakan laptop dalam kelas. Ini tanda kutip kalau kita bebaskan, itu mereka bisa mengakses hal-hal yang negatif. Sehingga yang terbaik adalah mengawasi ya. Boleh saja menggunakan laptop tapi dalam pengawasan guru. Kemudian tidak menganjurkan peserta didik untuk membawa alat teknologi, ini juga kurang tepat sebenarnya. Boleh saja dalam hal-hal tertentu, selama itu dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian memberikan kebebasan siswa menggunakan HP saat belajar, ini kurang tepat ya. Kalau dibebaskan HP nanti main ke game dan lain sebagainya ya kan gitu ya. Tapi boleh saja HP ini digunakan sewaktu-waktu saja. Misalnya ujian online gitu ya, kita gunakan HP apalagi di saat pandemi ini boleh digunakan dari saat-saat tertentu. Tapi kalau dibebaskan setiap waktu, ini bisa disalahgunakan siswa. Kemudian E, menyesuaikan teknologi dalam pembelajaran tertentu saja. Harusnya semua pembelajaran. Nih. Jadi jawaban yang terbaik adalah yang A. Ibu. Kita lanjutkan soal berikutnya. Salah satu sikap sederhana yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan di era globalisasi terhadap budaya luar adalah A. Sikap terbuka dengan memanfaatkan forum-forum kerjasama internasional yang dapat membantu keterlibatan dalam persaingan global. B. Sikap mencintai produk dalam negeri yang dapat memicu tumbuhnya berbagai produk lokal yang unik di setiap wilayah tanah air. C. Sikap terbuka menghadapi masuknya budaya asing dengan menyaring budaya asing sesuai dengan panduan nilai, norma dan tradisi lokal, serta nilai-nilai dasar Pancasila. D. Sikap kolaboratif dengan memanfaatkan jaringan informasi yang menghubungkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, BUMN, juga swasta baik dalam maupun luar negeri. Atau E. Sikap kemandirian dalam mengembangkan potensi dalam negeri. Silakan Bapak Ibu tuliskan jawabannya. Yang namanya di era globalisasi ini tidak dapat dipungkiri budaya luar itu bisa masuk. Nah, bagaimana sikap kita menghadapi budaya yang masuk? Nah, kita lihat jawabannya. C. Banyak yang C, dari bawah C, ada juga yang A, ada juga yang E. Tapi mayoritas oke. C. Beragam ini ya, ada juga yang D. Silahkan Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan, raise hand. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu untuk berlatih ya. Salah satu cara tadi, tips yang saya berikan tadi kan berlatih soal literasi. Akan saya bagikan juga nanti e-book, buku-buku latihan. Tapi saya berbentuk file Bapak Ibu. Berbentuk file. Kami tidak menyediakan yang berbentuk buku. Karena kalau berbentuk buku ini, pasti kita harus membelinya. Ya kan? Membelinya, memesannya. Ini lagi perlu waktu dan biaya. Sedangkan yang kami bagikan nanti adalah e-book, itu berupa filenya PDF, mau Bapak Ibu print silahkan, gitu ya. Mau dibaca langsung aja bisa. Nah ini, saya langsung tanggapi, kita ke kunci jawaban Bapak Ibu. Jawabannya adalah C Bapak Ibu. Nah, pada dasarnya kalau soal seperti ini, bagian yang lain itu belum tentu salah. Cuman yang terbaik itu adalah C. Jadi bagaimana kita menghadapi era globalisasi terhadap budaya luar? Terbuka menghadapi masuknya budaya asing dengan menyaring. Nah, ini Bapak Ibu, kuncinya menyaring, filter gitu ya. Jadi budaya luar itu tidak semuanya juga buruk, ada juga ya yang baik gitu ya. Tapi kita terbuka dengan catatan disaring yang sesuai dengan nilai, norma dan tradisi lokal serta nilai-nilai dasar Pancasila. Jika sesuai bisa ya. Ibaratnya budaya luar yang positif contohnya apa? Yang bisa kita lihat contohnya kedisiplinan. Nah, orang luar negeri itu biasanya mereka lebih disiplin, disiplin waktu, gitu ya.
berangkat kerja, pulang kerja, mereka sangat disiplin. Bisa kita saring, oh kita tiru budaya luar gitu ya. Nah, ada juga yang negatif misalnya. Budaya negatif itu bagaimana? Cara berpakaian mereka yang terbuka. Ini juga tidak bisa ya. Tidak bisa, kita harus filter kalau kita seperti itu ya kan. Ini terpengaruh nanti kepada anak didik kita. Jadi kita perlu sampaikan ke anak didik kalau ini yang negatif kita buang, yang positif kita ambil. Nah, itu namanya menyaring budaya. Kita lanjutkan soal berikutnya. 5 soal dulu. Saya bacakan, nanti Bapak Ibu saya minta juga membacakan ya soal ini. Nih, sebagai seorang guru, jika Anda menemukan siswa yang prestasi belajarnya rendah dan diketahui karena terkendala oleh biaya yang tidak terpenuhi, maka sebagai guru yang Anda lakukan adalah A. Meminta siswa yang lebih pandai untuk menjadi tutor pembelajaran yang dibutuhkan. B. Meminta guru lain menjadi pembimbing khusus di rumahnya. C. Memberikan bantuan dengan membuatkan rangkuman pelajaran yang tertinggal. D. Mendorong siswa tersebut bekerja dan belajar di malam hari. E. Memberikan pelajaran tambahan dan mencarikan solusi atas kendala biaya yang dihadapi. Silahkan Bapak Ibu di kolom komentar. Ya, cepat sekali. Itu. Banyak sekali yang E. Terima kasih yang sudah aktif ya. Nah, ini berkomentar. Yang Pak Ahmad. Itu. Silakan komentarnya. Tadi ada Pak, suara Pak Padli kayaknya nih saya dengar tadi. Halo. Ya Pak Silakan Ahmad. komentarnya. Ya. Yang E itu kayaknya Pak Ahmad. Itu. Yang E. Oke, Pak Padli E. Ada lagi tanggapan lain? Silakan Raisen. Gak apa-apa Bapak Ibu, latihan ini. Kita diskusi aja, santai. Soalnya hobi saya ini sering ini bicara gitu Bapak Ibu ya. Baik di forum-forum saya suka bicara, di pelatihan gitu. Oke, langsung aja kita tanggapi Bapak Ibu ya. Jadi situasinya di sini, prestasi belajar rendah terkendala oleh biaya. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi jawaban yang terbaik adalah akan muncul jawabannya. Betul sekali ya. Memberi pelajaran tambahan dan mencarikan solusi atas kendala biaya yang dihadapi. Nah, maksudnya memberikan pelajaran tambahan itu bisa kita ajak ya, misalnya ikut bimbel atau les di rumah kita. Itu bisa. Nah, ini. Karena belajarnya rendah, mungkin dia terlambat dengan teman-temannya. Bisa kita berikan pelajaran tambahan. Kemudian carikan solusi, gitu ya. Biayanya tidak terpenuhi. Nah, mungkin karena ekonominya rendah, kita bisa usulkan nanti beasiswa ataupun kita mencarikan donatur untuk siswa ini. Nah, ini salah satu kendala yang dihadapi. Ini adalah langkah terbaik yang dapat dilakukan oleh guru. Nah, kalau yang A, kita lihat. Minta siswa yang lebih pandai untuk menjadi tutor pelajaran yang dibutuhkan. Ini menyuruh siswa lain. Seharusnya gurunya yang bergerak, ya kan? Minta guru lain yang B sama. C, memberi bantuan dengan membuat rangkuman pelajaran yang tertinggal. Ini juga bisa juga. Cuman kalau dihitung, yang E ini lebih terbaik. Kemudian mendorong siswa tersebut bekerja dan belajar di malam hari. Nah, ini kasihan kalau disuruh bekerja pada malam hari. Kalau belajar mungkin yang masih sesuai, Bapak Ibu ya. Bekerja di malam hari kasihan. Ini. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Ini jawaban E. Silahkan Bapak Ibu saya minta yang ingin berpartisipasi membaca di soal 6 sampai 10 ini. Karena mungkin juga mohon maaf suara saya agak sedikit batuk gitu ya. Memang lagi musim ini sini. Silahkan Bapak Ibu yang ingin membaca. Saya Pak. Siapa atas nama siapa Bu?
Nanawati. Ya, Bu Nanawati ini nampak bimbel sebelumnya ikut juga ya, Bu? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, alhamdulillah bisa bergabung lagi. Ini lanjutan, Bu ya. Iya, Karena Pak. materi yang saya buatkan ini juga baru-baru soalnya. Iya, Pak. Dari berbagai sumber kita ambilkan. Silahkan, Ibu. Ya. Sebagai kepala sekolah baru, seorang kepala sekolah mengajak peserta didik untuk senantiasa menjunjung tinggi keunggulan budaya nasional bangsa Indonesia. Oleh karena itu, mendorong peserta didik untuk titik-titik. A. Berdialog menggunakan bahasa Indonesia dengan santun. B. Mengarahkan siswa senantiasa memakai seragam sekolah. C. Mengajak siswa untuk melakukan kebersihan lingkungan. D. Memberi contoh untuk melakukan senyum, salam, dan sapa. E. Meminta siswa berdoa setiap mengawali pembelajaran. Menurut saya Pak D. Memberi Oke. contoh untuk melakukan senyum, salam, dan sapa. Ya, terima kasih Ibu ya. Nanti kita tampung Ya, dulu Pak. jawabannya. Ini ada yang raisen juga Ibu Astuti, silahkan. Ada yang mau disampaikan? Sekolah baru seorang. Untuk jawaban Pak, Apa jawabannya, Bu? kalau saya yang A Pak. Sebenarnya Oh ya, dari A dan sampai E itu sudah bagus semua. Tapi saya lebih condong sepertinya yang A bobotnya lebih besar. Bagus. Berdialog menggunakan bahasa Bu ya. Indonesia. Oke. Di komentar juga bermacam-macam. Ada yang A, ada yang D, ada yang E. Oke. Langsung saya bahas di sini. Apa namanya? A. Berdialog menggunakan bahasa. B. Mengarahkan siswa memakai seragam. C. Mengajak siswa melakukan kebersihan lingkungan. D. Memberi contoh untuk melakukan senyum, salam, dan sapa. E. Meminta siswanya berdoa setiap mengawali pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu, ini sekilas itu keunggulan budaya, artinya apa namanya? menggunakan suatu Semua jawaban ini tidak ada yang salah. Ibu ya, semua jawaban ini tidak ada yang salah. Semuanya benar. Tapi yang terbaik itu adalah kita kaitkan dengan kata kunci yang ada di sini. Budaya nasional. Budaya nasional itu Nah, bahasa Indonesia. yang budaya nasional adalah bahasa Indonesia. Ini Bapak Ibu. Inilah kenapa yang jawaban A ini yang terbaik. Apa yang dijawab tadi, Ibu Nana tadi ini betul, ini bagus ini. Senyum, salam, dan sapa. Tapi yang dimaksud di sini keunggulan budaya nasional adalah bahasa Indonesia. Sehingga ini jawaban yang terbaik ya. Mungkin ini bisa jawaban tadi nilainya 3 atau 4, ini 5. Gitu Bapak Ibu. Jawaban lain juga mungkin ada poin-poinnya masing-masing. Gitu Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Ini nah jawabannya A. Karena berkaitan dengan budaya nasional. Clear. Hapus dulu. Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Silahkan siapa lagi Bapak Ibu? Ingin membaca? Ya. Apa salah? Namanya latihan Bapak Ibu. Siapa? Pak Nur Salim boleh ya, silahkan Pak Nur Salim. Anda diminta memilih 3 siswa untuk mengikuti lomba cerdas cermat dalam waktu yang sudah dekat, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan proses seleksi secara matang. Sebagai guru, yang Anda lakukan adalah A. Meminta petunjuk kepala sekolah karena dialah yang bertanggung jawab. B. Meminta pengurus OSIS untuk mengusulkan 3 siswa terbaik. C. Memilih 3 siswa yang memiliki prestasi akademik dan sosial terbaik. D. Siswa yang dipilih sudah mendapatkan persetujuan bagian kesiswaan sekolah. E. Menawarkan kepada semua siswa yang bersedia mengikuti
cerdas cermat. Jawaban saya adalah memilih 3 siswa yang memiliki prestasi akademik dan sosial terbaik, yaitu C. Oke, Pak ya. Oke. C ya. C, Pak. Kasih tadi, Karena Pak. C. Karena Oke. kan dalam waktu yang sangat singkat Dalam waktu, Pak sekali ya. waktunya. Ya, ini kan waktu. Jadi kita copot aja atau kita ambil secara kita ketahui siswa kita yang terbaik dari yang Oke. semua kelas, kita ambil 3. Ini juga di kolom komentar rata-rata menjawab C. Nah, jadi namanya ini situasi juga Bapak Ibu ya. Ini masih berkaitan dengan SJT, situasional. Ini situasinya kita tuh sudah mendekati lomba gitu Bapak Ibu. Nah, sedangkan misalnya apa namanya besok sudah lombanya. Nah, hari ini ditunjuk suruh kepala sekolah memilih 3. Ini kan ibaratnya waktunya sangat terbatas gitu ya. Jadi apa yang Kalau kita sekarang kan lakukan? nggak bisa. Nah, jadi yang terbaik itu adalah yang C. Memilih 3 siswa yang memiliki prestasi akademik dan sosial terbaik. Ini Bapak Ibu. Jadi dengan prestasi akademik tadi, kita bisa melihat rankingnya 1, 2, 3 gitu ya. Kalau ranking 1 bisa kita ambil. Karena sudah terbukti dengan hasil raportnya tadi. Nah itu. Seandainya waktunya masih lama, itu bisa kita adakan tes yang merata ke semua siswa. Tapi karena di sini situasinya sangat terdesak, itu opsi yang C bisa kita lakukan. Oke, jawaban C. Soal berikutnya, 8, silakan. Ibu yang ingin membaca lagi, raise hand boleh? Ya, Ibu Ketika Puah, mengajar, silakan Ibu Puah. ini kan mengajar, saya seorang siswa Iya, baru yang belum baik Pak. Nomor 8 ya, terigu yang ketika Anda lakukan. ada siswa baru yang sama sekali belum mengerti cara belajar yang efektif. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan? Pertama yaitu meminta siswa tersebut mengamati cara yang Anda contohkan di depan kelas pada siswa yang oleh siswa lain, kemudian meminta bantuan siswa lain menjelaskan kepada siswa baru tentang cara belajar efektif. Kemudian yang C menjelaskan kepada siswa baru sampai memahami dan menggunakan cara belajar efektif. Kemudian yang D menjelaskan secara singkat kegunaan cara belajar efektif kepada siswa baru tersebut. Kemudian yang E meminta siswa baru tersebut mengamati cara teman-temannya. Silakan. Jawabannya. Yang C, Pak Ahmad. Ada yang jawab C? D. Karena kan waktu ini singkat kita berikan Ada yang D? D. Ibu Puah, jawabannya apa Bu? Mohon maaf Pak, koneksi terus. Untuk jawabannya yaitu D. C Pak. D ya. Oke. Ini antara C dan D aja jawabannya nih. Karena di sini yang meminta siswa itu kurang tepat. Harusnya gurunya langsung yang mencontohkan. C dengan D ini sebenarnya sangat mirip ya. Nah, sangat mirip sekali C dan D ini. Lihat, jawaban C. Nah, menjelaskan kepada siswa baru sampai memahami dan menggunakan cara belajar efektif. Nah, ini nggak apa-apa, Pak. Mungkin secara singkat ini, apa ya, takutnya kalau terlalu singkat nanti siswanya itu belum paham, kita sudah menyelesaikan pembahasannya. Tapi kalau di C ini, kita betul-betul menjelaskan sampai siswa itu paham. Tapi dengan jawaban D ini juga tidak salah. Mungkin poinnya lebih banyak yang C, D di bawahnya. Gitu Bapak Ibu ya. Terima kasih jawabannya. Kemudian yang 9, silahkan lagi.
Siapa lagi? Mana nih pesertanya? Oh ya, ada Bu Astuti. Silakan, Bu Astuti. Iya, terima kasih Pak. Baik, saya akan membacakan soalnya. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka pilihan strategi pembelajaran yang tepat, yaitu A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, E. Kontekstual. Kontekstual. Yang mana, Bu? Jawabannya yang E, Pak, kontekstual. Pak. Oke. Kontekstual. Langsung kita lihat dulu di chat ya. Oke. Kalau di chat ada yang D, C, D, E. Oke. Jadi kata kuncinya di sini adalah kehidupan sehari dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari. Itu adalah pembelajaran kontekstual. Nah, praktek langsung gitu Bapak Ibu. Misalnya apa? Praktek tentang tumbuhan dan lain sebagainya. Bukan dengan alat peraga atau contoh saja, tapi dengan langsung gitu ya, di alam nyata. Itu adalah kontekstual. Jadi jawaban E. Terima kasih. Soal berikutnya. Silahkan. Siapa lagi? Boleh raise hand dulu Bapak Ibu, supaya terlihat di sini. Ada fitur raise hand. Pak Nur Salim ya, saya lihat. Oke, silakan Pak Nur Salim. Selampak email kung angkat email. Terima kasih Pak. Anda memiliki beberapa siswa yang tampak tidak tertarik dengan materi pelajaran yang Anda bawakan. Bagaimana Anda akan mencoba meningkatkan motivasi dan perhatian mereka? A. Anda akan mengabaikan siswa tersebut dan fokus pada siswa yang lebih motivasi saja. B. Anda akan mencari cara untuk membuat materi pelajaran lebih menarik dan relevan bagi siswa-siswa tersebut. C. Anda akan memberikan hukuman kepada siswa-siswa tersebut agar mereka lebih termotivasi. D. Anda akan menyarankan agar siswa tersebut pindah ke kelas lain. Jawaban saya adalah B. Anda akan mencari cara untuk membuat materi pelajaran lebih menarik dan relevan bagi siswa tersebut. Oke, terima kasih Pak Salim ya. Kita akan cek juga di kolom komentar. Ini banyak yang menjawab B. Oke. Jadi kita lihat di sini situasinya anak-anak itu tidak tertarik dengan pelajaran yang kita bawakan. Bisa mungkin karena metode kita yang monoton gitu ya. Mungkin hanya ceramah saja. Nah, jadi bagaimana? Apakah A mengabaikan? Tidak mungkin ya. Yang B mencari cara untuk membuat materi pelajaran lebih menarik dan relevan, ini betul sekali. Kemudian yang C memberi hukuman, ya ini juga tidak bagus ya. D, Anda akan menyarankan agar siswa tersebut pindah ke kelas lain. Nah, ini pentingnya refleksi diri kita. Karena tidak tertarik itu mungkin cara kita menyampaikan atau gimana gitu ya, ada hal yang membuat mereka bosan. Jadi kita harus ada variasi dalam pengajaran. Mungkin kita tambahkan ice breaking, kita tambahkan juga metode yang lain, misalnya diskusi, ajak mereka diskusi, atau suruh mereka apa ya, ibaratnya membuat suatu produk dan lain sebagainya gitu ya. Jadi bisa kita putarkan video, kita tampilkan PowerPoint sehingga lebih menarik, tampilkan alat peraga. Nah ini, jadi ini adalah jalan yang terbaik, mencari cara untuk membuat materi pelajaran lebih menarik dan relevan bagi siswa tersebut. Nah,
Bagaimana caranya kita mencari referensi ya? Kita belajar dari mana? Dari YouTube atau dari media sosial dan lain sebagainya, atau situs-situs pendidikan seperti Merdeka Mengajar. Di sana banyak juga contoh-contoh, gitu Bapak Ibu. Jadi jawaban yang terbaik adalah yang B. Oke. Kita lanjutkan, saya supaya cepat, saya akan bacakan lagi soal 11 dan seterusnya. Bagaimana Bapak Ibu? Masih kita lanjutkan? Apa sudah cukup untuk soalnya? Lanjut, Pak. Pak. Lanjut ya. Lanjut, Pak, lanjut. Oke, lanjut. Soalnya ini ada 20. Apakah kita selesaikan atau 15 aja atau sampai 20 kira-kira? Selesaikan, Pak. Selesaikan aja ya. Jadi supaya lebih cepat, nanti saya langsung membacakan Bapak Ibu. Oke. Ya, Pak, langsung bacakan saja. 11, Anda mendapatkan keluhan dari seorang siswa bahwa ia kesulitan memahami materi pelajaran. Tindakan yang paling tepat yang harus Anda lakukan. Pak, sampai 20. Ya Bu, ya. Nah ini, makin banyak soal, makin banyak pengetahuan kita Bapak Ibu ya, untuk persiapan tes ini. JT ini semua guru dan khusus prioritas. Kemudian keluhan ya. Anda mendapat keluhan dari seorang siswa bahwa ia kesulitan memahami materi pelajaran. Tindakan yang paling tepat yang harus Anda lakukan adalah A. Mempersilahkan siswa tersebut mencari bantuan dari teman sekelasnya. B. Mengabaikan keluhan siswa dan fokus pada siswa yang lain. C. Mengulang penjelasan materi dengan lebih jelas, memberikan bantuan tambahan jika diperlukan. D. Memberikan tugas tambahan kepada siswa tersebut sebagai hukuman. Silahkan di kolom komentar, Bapak Ibu. C. Banyak yang C, ada juga yang B. Langsung ke kunci jawaban, Bapak Ibu. Jika ada kesulitan, itu opsi terbaik adalah yang C. Nah, kita ulangi lagi materi yang tadi, yang mana mereka lebih kurang paham, kita perjelas lagi. Nah, memberikan bantuan tambahan jika diperlukan. Itu jawaban terbaik. Soal berikutnya, berdasarkan hasil evaluasi yang diisi oleh peserta didik, banyak yang mengeluhkan sikap Anda dalam mengajar, yaitu terlalu sering memberikan tugas. Akan tetapi banyak pula peserta didik yang lebih memahami materi setelah mengerjakan tugas yang Anda berikan. Dalam situasi tersebut, hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Memperbanyak tugas agar peserta didik lebih memahami. Tugas yang ada aja mereka mengeluhkan, apalagi tambah tugas gitu ya. B. Memberikan tugas secara acak tanpa memperhatikan kemampuan peserta didik. C. Memberikan tugas hanya pada peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi. Atau D. Mengevaluasi kembali cara memberikan tugas dan memperbaikinya agar lebih efektif. Silakan komentarnya. Rata-rata menjawab D. Nah, jawabannya adalah D, betul sekali ya. Mengevaluasi kembali. Nah, kira-kira tugas saya ini kebanyakan nggak ya, misalnya. Kenapa sih mereka sampai mengeluh ini? Oh, ternyata kebanyakan tugas. Jadi nanti setelah evaluasi, tugasnya tetap ada, tapi porsinya dikurangi atau jumlah tugasnya. Nah, memperbaikinya agar lebih efektif. Ini jalan terbaik untuk situasi ini. 13. Seorang guru sebelum melaksanakan pembelajaran, mempersiapkan perangkat pembelajaran. Setelah menyusun indikator, lalu menyusun tujuan pembelajaran. Hal ini termuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Rencana penilaian pembelajaran, D. Analisis KI dan KD, atau PROMES, program semester. Silahkan Bapak Ibu. Sebelum kita belajar tuh apa yang kita lihat? Nah, supaya rencana kita tuh berjalan dengan ini ya, sesuai dengan ininya, rencananya. Bapak Ibu. PP Pak. B. Kolom komentar rata-rata menjawab B dan D. Nah, jawabannya B, Bapak Ibu.
Jadi sebelum mengajar itu kita persiapkan RPP. Nah, Ya, di situ ya. adalah langkah pembelajarannya. Di kegiatan awal kita harus apa, kegiatan inti kita ngapain, kegiatan akhir apa. Biasanya di awal kan berdoa, kemudian mengabsen siswa, menyampaikan tujuan pembelajaran, baru ke inti, di tengah-tengah itu inti materi pembelajaran tadi, kemudian kegiatan akhir penutup itu bisa merefleksikan, bisa juga apa namanya, pemberian tugas ataupun juga menyampaikan materi berikutnya dan tutup dengan salam. Itu adalah bagian dari RPP. Kemudian yang 14, sekolah wajib menyediakan lingkungan yang ramah bagi siswa agar perbedaan yang melekat pada pribadi siswa tidak menjadi penghalang dalam pelayanannya. Untuk membangun kondisi yang demikian, maka tugas guru adalah A. Datang ke sekolah sebelum pembelajaran, B. Mengajar mata pelajaran dengan baik, C. Membangun semangat kekeluargaan, D. Melengkapi sarana dalam pembelajaran, E. Siswa diistimewakan perlakuannya. Soal ini sering muncul ya, bahkan beberapa e-book, beberapa sumber, itu soal ini sering sekali muncul ya. Jawabannya pun sama gitu ya. Bagaimana Bapak Ibu jawabannya? C. D, Pak. Banyak yang C. Ya. Betul sekali ya, jawabannya yang C. Nah, ini berkaitan sekolah ramah bagi siswa. Nah, dengan semangat kekeluargaan itu, kita menganggap mereka sebagai keluarga kita sendiri, sebagai anak kita. Nah, dengan rasa tadi, sehingga kita akan memberikan perlakuan yang ramah kepada mereka. Dan ini juga tidak ada perbedaan, ya. Sama perlakuannya kepada semua siswa. Ini yang dimaksud dengan sekolah menyediakan lingkungan yang ramah bagi siswa. Jawabannya C, membangun semangat kekeluargaan. Soal berikutnya, sebagai guru mata pelajaran, Anda diharapkan mampu memberikan materi yang mudah dipahami peserta didik. Di sekolah Anda, sebagai guru yang kompeten mengajar, namun tahun ini nilai peserta didik untuk mapel yang Anda ampu mengalami kemerosotan. Maksudnya nilainya mungkin menurun ya. Dalam situasi tersebut, apa langkah yang Anda lakukan sebagai guru? A. Mengevaluasi pokok pembahasan yang diberikan kepada peserta didik. B. Meminta peserta didik yang memiliki nilai tinggi untuk membantu temannya yang masih memiliki nilai rendah. Dia menganggap hal tersebut bukan suatu masalah. Karena Anda sudah mengajar sesuai dengan prosedur, dia mengusulkan jam tambahan kepada pihak sekolah agar peserta didik dapat melakukan pendalaman materi. Nih, silahkan. Ini situasi juga nih. Ini sedikit gambaran lah soal-soal simulasi nanti ya. Walaupun belum tentu keluar, tapi setidaknya Bapak Ibu dengan latihan ini bisa menempatkan diri di posisi yang terbaik. Oke. Di chat ini banyak yang menjawab A. Juga yang C. Saya langsung berikan kuncinya. Sini. Yang A. Nah, Bapak Ibu, jawaban yang terbaik adalah yang A. Jadi, ketika ini situasi mengevaluasi, merefleksikan diri, pokok pembahasan yang diberikan kepada peserta didik apakah sesuai modul ajar atau belum. Ini Bapak Ibu, mungkin kita sebagai guru ya, kita nggak bisa menyalahkan juga murid kenapa nilainya menurun ya. Bisa jadi dari gurunya juga ya kan. Nah, mungkin karena materi yang kita ajarkan ini belum semuanya bisa dipahami oleh peserta didik. Sehingga kita perlu mengevaluasi sehingga yang akan datang kita lakukan perbaikan untuk lebih baik lagi. Jadi kunci jawabannya adalah A. Kita lanjut lagi ke soal 16. Tolong yang ingin membantu membaca silahkan. Raise hand lagi. Halo? Atau saya tunjuk boleh ya? Siap ya saya tunjuk Bapak Ibu ya? Yang sudah Ya Pak, ditunjuk aktif aja. ini coba, yang sudah nyala kameranya. Ibu Yayan bisa membacakan.
Celukin. A. 16. Ya, Hal yang dilakukan guru agar siswa tidak takut merasa salah ketika menjawab pertanyaan atau bertanya kepada guru. A. Guru harus bersikap demokratis. B. Pembelajaran tidak selalu dinilai dari peroleh angka yang tinggi. C. Pembelajaran terasa menyenangkan dan lebih bermakna ketika guru menciptakan suasana belajar dan mengajar yang menyenangkan. Membuat. D. Memberi kesempatan anak yang pandai dan pemberani. B. yang mana Bu? C. Bu Yayan? Ya Pak, bentar C. ya C. Pak. Ya, Yang C itu, Bu. Yang C Pak, kalau menurut saya. C Oke. itu. Di kolom komentar juga banyak yang menjawab C. Oke, langsung kita ke kunci jawabannya. Ya, betul ya. Nah, jadi ini kita harus mengadakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna, menciptakan suasana belajar dan mengajar yang menyenangkan, sehingga anak tidak takut ya merasa salah, karena dibuat dengan suasana yang menyenangkan. Oke, soal berikutnya, langsung saja kita efisiensi waktu ya. Lagi ini, Seorang Pak siapa? Ini Pak Muhammad Hazik mungkin bisa. Ya Pak, bisa Pak. Oke, Ibu Siti Aisyah setelah ini Bu ya. Jadi ada raise hand ini. Silahkan Pak. Nomor 17. Seorang orang tua murid menghubungi Anda karena anaknya mendapat nilai rendah dalam ujian terakhir. Bagaimana Anda akan menanggapi panggilan ini? A. Anda akan menghindari panggilan tersebut dan tidak merespon pesan orang tua tersebut. B. Anda akan merespon panggilan tersebut dengan sabar dan menjelaskan proses penilaian ujian serta memberikan saran untuk perbaikan. C. Anda akan menyalahkan siswa tersebut atas nilai rendahnya dan berbicara buruk tentangnya. D. Anda akan mengadakan pertemuan dengan orang tua tersebut dan mengkritik cara mereka mendidik anak mereka. E. Anda akan mengabaikan pesan orang tua tersebut karena yang Anda lakukan sudah benar sesuai ketentuan. Jawabannya dari saya B, Pak. Anda akan merespon panggilan tersebut dengan sabar dan menjelaskan proses penilaian ujian serta memberikan saran untuk perbaikan. Ya, 7. terima kasih Pak Muhammad ya atas Ya, jawabannya. Pak. Oke, di chat juga rata-rata menjawab B ya. Jadi kita cek lagi jawabannya. Betul sekali ya yang B. Nah, ini jadi posisi kita sebagai guru ya, sebagai ini ya, mitra masyarakat. Ketika ada orang tua murid yang menghubungi kita mendapat nilai rendah dalam ujian, sikap kita bagaimana? Apakah kita menghindar, ataukah mengabaikan, ataukah merespon? Jawabannya adalah merespon ya. Yang B, merespon panggilan tersebut dengan sabar dan menjelaskan proses penilaian ujian serta memberikan saran untuk perbaikan. Ini adalah jawaban yang terbaik. Terima kasih. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Silahkan Ibu tadi yang sudah raise hand, Ibu Aisyah. Pak. Ya. Soal 18, Anda memiliki seorang murid yang sedang mengalami sakit yang memerlukan perawatan inap selama 20 hari. Akibatnya, ketika ia pulih dan kembali ke sekolah, ia telah melewatkan sejumlah pelajaran. Sebagai wali kelas, tindakan yang dapat Anda ambil adalah A. Memberikan materi pelajaran dan tugas tambahan untuk mengerjakan ketertinggalannya. B. Meminta teman-temannya yang berprestasi bagus untuk membantu belajar. C. Menyarankan untuk belajar kelompok bersama teman-teman yang berprestasi. D. Menyarankan anak untuk mengikuti les pelajaran atau privat tambahan di luar jam sekolah. E. Memaklumi siswa tersebut dan memberikan nilai dengan alasan siswa tersebut baru sembuh dari sakit. Jawaban saya A, Pak. Memberikan materi pelajaran dan tugas tambahan untuk mengerjakan ketertinggalannya. Oke, terima kasih Ibu Aisyah.
Ya, Jawab sama-sama, A, Pak. bagaimana dengan yang lain? Di kolom komentar juga ternyata banyak yang A. Jadi dalam situasi seperti ini Bapak Ibu, kalau ada beberapa opsi meminta temannya, meminta kelompok belajar, les privat, ini adalah pengecoh atau meminta guru lain. Jadi yang harus sebenarnya kalau soal seperti ini mirip juga dengan soal pedagogik sebenarnya SJT ini. Jadi kita sendirilah yang memberikan materi pelajaran dan tugas tambahan untuk mengerjakan ketertinggalannya. Jadi ingat, kata kuncinya itu kalau ada soal seperti ini, gurunya yang langsung terlibat di situ sebagai tokoh utama yang memberikan pelajaran. Bukan siswa lain, bukan guru les, ya kan? Nah itu. Jadi jawabannya adalah yang A. A. Oke, terima kasih. 2 soal lagi. 19 dan 20, silahkan. Lanjut, Pak. Oh boleh, satu lagi Bu. Ya, Biar cepat ya, Pak ya. ya. Soal 19. Anda adalah seorang guru yang mendapat tempat penugasan jauh di luar kota. Kondisi sekolah Anda sangat kekurangan sarana prasarana sehingga proses belajar dan pembelajaran menjadi tidak maksimal. Sebagai guru, tindakan yang Anda lakukan adalah A. Mengelola jam mengajar sehingga kedatangan di sekolah tersebut seminggu cukup 2 kali saja. B. Melaksanakan tugas mengajar dengan maksimal keadaan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. C. Mengajukan usulan ke instansi terkait untuk penambahan sarana dan prasarana pembelajaran. D. Mengkoordinir donasi dari orang tua siswa untuk meningkatkan sarana dan prasarana pembelajaran. E. Meminta siswa untuk tetap bersemangat belajar dengan keterbatasan yang ada dan tidak mengeluh. Jawaban saya mungkin B, Pak. Melaksanakan tugas mengajar dengan maksimal keadaan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Oke, terima kasih Ibu. Kita lihat juga komentar dari peserta lain. Anda Ternyata menjawab B. Oke. Atau ada pendapat lain? Atau setuju Bapak Ibu dengan jawaban ini ya? Oke. Jadi kita lihat di sini kondisi situasinya adalah kita mendapatkan tugas baru di sekolah di yang lain ya, di luar kota. Namun sarana prasarananya ini terbatas Bapak Ibu ya. Bagaimana yang kita lakukan adalah yang terbaik itu adalah yang B Bapak Ibu. Betul sekali tadi disampaikan. Yang B ini melaksanakan tugas mengajar dengan memaksimalkan keadaan lingkungan sebagai sumber belajar atau dengan pembelajaran kontekstual. Ini jawaban terbaik. Kemudian ada juga mengajukan usulan ke instansi terkait untuk penambahan sarana dan prasarana. Ini juga boleh, tapi ini lebih tepatnya yang mengusulkan ini adalah pihak berwenang seperti kepala sekolah, gitu ya, Bapak Ibu. Ini juga bisa masuk, cuma poinnya yang B ini yang terbaik. Yang E juga tidak salah nih, meminta siswa untuk tetap semangat belajar dengan keterbatasan yang ada dan tidak mengeluh. Ini juga mungkin poinnya di 4 mungkin ya. Tapi poin yang terbaik adalah yang B. Jadi kita tetap mengajar dengan keterbatasan itu bukan menjadi penghalang kita untuk belajar dan mengajar. Terima kasih. Kita akan lanjutkan lagi. Satu soal terakhir, ini kita bersihkan dulu garisnya. Oke. Soal ke-20. Silahkan satu orang lagi. Bapak Ibu, raise hand. 20. Lanjut, Pak. Saya coba saya silahkan dulu. Kalau nggak ada, mungkin Ibu. Ada lagi? Soal 20. Oke, nah Bapak saja. Ya Bu, selesaikan aja Bu. Pak. Ya. Oke. Soal 20 ke-20. Kewibawaan guru akan terpancar dari ketaatannya terhadap aturan yang berlaku, kesepakatan yang telah dibangun bersama. Perwujudan dari ketaatan tersebut dalam tugas kesehariannya adalah A. Menambah waktu pelajaran karena terlambat masuk kelas.
B. Memberi sanksi kepada peserta didik yang melanggar tata tertib sekolah. C. Mengurangi nilai peserta didik karena sering terlambat masuk sekolah. D. Melarang peserta didik yang terlambat untuk mengikuti pelajaran. E. Memulai dan mengakhiri pembelajaran dengan tepat waktu. Menurut saya jawabannya Pak. Memulai dan mengakhiri pembelajaran dengan tepat waktu. Terima kasih Ibu. Juga Ya. pertanyaan terakhir. Tadi saya lihat ada yang raise hand, Ibu Astuti. Ada yang mau disampaikan Ibu? Ingin menanggapi pertanyaan yang terakhir ini? Tidak, Pak. Tadi mau membacakan saja. Terima kasih. Oh ya, tadi mau membaca ya. Tapi sekarang jawaban Ibu apa, Ibu Astuti? Saya yang E, Pak. Memulai Oh, dan sama yang mengakhiri. E ya. Oke, kita lihat juga kolom komentar juga banyak yang menjawab E. Ini kewibawaan guru dari ketaatannya terhadap aturan dan kesepakatan. A. Menambah waktu pelajaran. Ini kurang efektif karena terlambat itu, di Pak. kelas. B. Memberi sanksi kepada peserta didik yang melanggar tata tertib. Kemudian C. Mengurangi nilai, ini kurang baik. D. Melarang peserta didik terlambat untuk mengikuti pelajaran. Nah, di sini ada antara B dan E, gitu ya. Pak. Di sini jawaban terbaik adalah tetap yang B. Yang E ini memulai dan mengakhiri Mulai pembelajaran dengan tepat waktu. Ini menunjukkan kedisiplinan, ketaatan terhadap aturan, dan kesepakatan yang telah dibangun bersama di sekolah. Karena ada jadwal pelajaran yang sudah ditentukan. Ini yang terbaik. Kemudian yang B juga betul, memberi sanksi kepada peserta didik yang melanggar tata sekolah. Tapi poinnya kedua ya, setelah yang E ini. Bapak Ibu, demikianlah untuk kelas malam hari ini. 1 jam lebih ya, 1 jam lebih sudah kita belajar bersama Bapak Ibu. Karena mengingat juga kita perlu istirahat ya Bapak Ibu. Kemudian juga banyak hal lain yang kita kerjakan, terutama besok mempersiapkan diri untuk kegiatan sekolah kita Bapak Ibu. Tetap semangat juga untuk persiapan tes K3K, terutama yang sudah lulus seleksi administrasi Bapak Ibu, baik itu khusus atau umum. Saya stop share dulu. Sampai jumpa ya Pak. Semoga sehat selalu. Oke, sebentar. Kita akan dokumentasikan Bapak Ibu. Benar. Silahkan Bapak Ibu buka kameranya. Kita akan ambil dokumentasi dan akan di-share di grup nanti. Silahkan. Ya Bapak Ibu ya. Nah, gini. Kita coba. Oke, ada 2 slide ya. Ada 30. Dengan ketiga kita akan mulai. 1, 2, 3. Tahan. Ya. Udah. 1 kali lagi slide kedua. Oke, sebentar Bapak Ibu. 1, 2, 3. Proses. Sekali lagi. Baik Bapak Ibu, terima kasih di kegiatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Di Kasih Pak. panjang ya jadwal kita yang masih dalam 1 bulan ke depan ini. Siapan tesnya ini baru pertama nanti besok istirahat.
Rabu nanti jadwal dengan Ibu Indah, Jumat dengan Ibu Saprina. Gitu Bapak Ibu. Sebelum kita akhiri, Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin disampaikan, kita sekitar 5 menit. Kalau ada yang ingin disampaikan silahkan terkait materi ini. Oke, silahkan Ibu Yayan. Ya, mungkin, Pak, saya ingin mau menyampaikan, kita kan besok nih, kita kan udah lulus berkas. Jadi untuk tes itu berdasarkan passing grade atau berdasarkan kuota dengan nilai tertinggi. Apa tadi Bu? Soalnya tadi Bu. Iya Pak, saya ulangi ya Pak. Hmm. Untuk berkas kita kan udah lulus. Jadi yang keduanya kita kan tes komputernya, tes catnya. Nah, jadi sistemnya itu berdasarkan passing grade atau berdasarkan kuota setiap daerah dengan nilai yang tertinggi di ranking. Oh iya, berdasarkan ini Bu, kuotanya. Nah, jadi misalnya nih, di kuota itu ada, misalkan ada 50 orang. Nanti yang diambil adalah 3 kali formasi itu. Jadi 50 kali 3, 150. Itu yang nanti akan masuk ke tahap kedua, kalau tidak salah itu wawancara. Nanti. Itu Bu ya, jadi berdasarkan kuotanya. Berapa kuotanya, nanti akan diambil 3 kali dari kuota yang ada di daerah Ibu. Itu. Misalnya gini Pak, kuotanya misalnya 50. Misalnya kuotanya 100 lah ya. Kuotanya 100, sementara yang lulus berkas itu 90. Itu gimana Pak? Apa semua peserta bisa lulus? Kalau di tahap berkas itu, semua yang lulus berkas itu boleh ikut tes Bu. Tapi nanti saat perankingan diambil 3 kali lipat dari jumlah formasinya. Kalau yang lulus ini insya Allah berpotensi. Kalau Ibu sudah lulus nanti akan bisa ikut tes. Gitu. Jadi tidak ada batasannya siapa yang lulus insya Allah akan ikut tes. Tapi nanti untuk seleksinya, pengambilan peringkatnya itu 3 kali dari formasinya daerah itu. Kalau Ibu lulus tes, insya Allah berpeluang untuk ikut tesnya. Cuman untuk pengambilan yang nilai tertinggi itu 3 kali formasi dari daerah itu yang akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu kompetensi bidang wawancaranya. Gimana Ibu? Maksud saya tuh gini Pak, kuotanya misalnya kan ada 100. Sementara yang lulus ini, yang lulus berkas, yang untuk ikut tes itu hanya 90. Apakah yang 90 orang ini peluangnya itu lulus semua? Atau gimana? Itu maksudnya Pak. Oh, kuotanya lebih banyak daripada pendaftarnya? Iya, daripada pendaftarnya. Itu peluang besar Bu berarti. Saingannya kurang berarti. Lebih banyak kuotanya daripada pendaftarnya. Iya. Ya, itu berarti peluangnya besar. Yang penting diusahakan Ibu bisa mencapai passing grade-nya. Itu yang paling penting. Mencapai nilai-nilai tadi. Itu yang diharapkan. Itu Bu ya. Oke Pak, makasih. Peluangnya besar tuh kalau cuman pesaingnya. Ada lagi Bapak Ibu? Ibu Ratna Dewi mungkin? Ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, ini di daerah saya itu kan untuk pendaftaran yang tahun sekarang banyak yang lulus dari PPG. Apakah para peserta yang lulus PPG itu ada tambahan nilai di salah satu materi ujian atau tidak? Ya, dia dapat afirmasi Bu, kalau yang PPG itu. Namanya afirmasi. Yang PPG ini masuk prioritas berapa Bu dia? Apakah yang khusus atau umum? Masuk ke khusus. Sudah khusus PPG lagi gitu Bu ya? Iya.
Nah, memang saya mendengar ada afirmasi yang PPG. Cuman yang belum PPG tidak usah berkecil hati, tetap aja ikuti tes seperti biasa. Kan nanti yang menentukan itu adalah pemerintah daerahnya. Ibaratnya, nggak semua juga yang sudah PPG, ada juga yang belum. Jadi itu keuntungannya Bapak Ibu. Yang PPG itu ada mendapatkan afirmasi nilai. Itu tambahan nilai. Itu maksudnya pengen penjelasan lebih jelas itu maksudnya afirmasi nilai itu seperti apa karena yang lulus PPG di daerah saya itu jumlahnya udah banyak gitu, hampir memenuhi kuota yang dibutuhkan. Yang banyak sudah Bu ya. Nah, afirmasi Jadi nilai itu saya penambahan nilainya gimana? mendapatkan tambahan nilai Bu dari panitia. Jumlahnya saya kurang tahu tuh karena saya bukan panitia pelaksana, tapi yang pernah saya baca informasinya seperti itu. Ada afirmasi tambahan nilai bagi yang PPG. Tapi berapa nilainya itu adalah wewenang dari panitia pelaksana di kabupaten kota atau daerah gitu. Yang jelas ada Bu, saya jumlahnya kurang tahu berapa. Oh iya, Jelas baik. ada yang masa kerja lama, yang sudah PPG itu ada. Itu. Oh iya, terima kasih Pak Ya, informasinya. sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah cukup? Ibu Sudah Yayan? cukup, Pak. Cukup. Cukup, Iya Pak, Pak. satu lagi Pak. Tadi kan kalau PPG ada penambahan nilai. Jadi kalau yang masa kerjanya yang lama itu ada penambahan nilai juga? Ada Bu, Oh, ada. Cuma itu tadi, itu kan wewenang dari pemerintah dan pemerintah pusat maupun daerah. Saya nggak tahu juga berapa afirmasinya karena ada informasi dari teman yang pernah ikut tes itu ada tambahan afirmasi bagi yang masa kerja lama. Nah ini tambahan nilai. Nggak tahu berapa nilai tambahannya. Yang PPG juga ada. Ibu baca di Juknis PPG itu silahkan dibaca, itu ada afirmasi buat juga yang PPG. Tuh PPG yang masa kerja lama itu ada afirmasi. Cuman jumlahnya ini saya tidak bisa menyebutkan berapa. Itu. Tetap saja Bapak Ibu ikuti tes ya. Serahkan nanti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, mudahan Bapak Ibu semua di sini nanti menjadi calon-calon ASN ya yang akan datang. Itu. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Amin, ikut amin, Pak. ini ya, inilah jalan kita ya. Tadi seperti yang saya Ya. sampaikan tadi di di bagian tips tadi kan ada saya sebutkan di situ. Ikut kelompok belajar, ikut bimbingan belajar. Ada lagi nanti saya share Bapak Ibu ya. Nah, nanti saya share lagi materinya tadi, videonya juga akan saya share di grup. Nggak perlu tes Ya. Pak, Siti Aisyah, ini terakhir ya. Iya, Ibu ini ya. saya mau nanya. Karena, Kalau ya. bimbel ini itu khusus untuk persiapan P3K aja atau ada buat guru penggerak atau PPG juga tersedia gitu? Di sini Kak Bu. PPG ada Bu, PPG. PPG ada grup sebelah, insya Allah besok itu persiapan UP PPG, pembukaannya besok malam, bimbelnya. Jadi yang kami buka saat ini adalah P3K dan PPG, untuk guru penggerak belum. Baik. Jadi kalau Bapak Ibu yang sedang PPG, bisa juga nanti mengikuti bimbel di grup kami yang satunya untuk persiapan UP atau uji pengetahuan PPG. Itu. Oh iya. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Bapak Ibu mudah-mudahan cukup ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di grup. Mengingat waktu kita sudah jam 22 WITA. Di sini tempat saya ini, mungkin di tempat Bapak Ibu jam 21 WIB Ya, gitu ya. jam 21. Terima kasih, sampai bertemu di jadwal berikutnya ya di Senin depan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.